Iya, jadi gini Bu, jadi saya tuh baru habis putus. Itu posisinya tuh eh, saya sama mantan saya ini, kita tuh udah pacaran lama Bu. Udah hampir 10 tahun dari kita SMP lah. Cukup lama ya. Iya, makanya saya cukup terpukul sih Bu sama kejadian ini. Jadi kita udah mau ke jenjang yang lebih serius, kita udah ngerencanain untuk lamaran, kita udah lihat-lihat kayak buat nikah tuh budgetnya butuh berapa, kita udah persiapin semuanya lah sematang mungkin. Tapi di satu saat tuh ada dia tuh kayak tiba-tiba ninggalin saya Bu. Saya nggak ngerti salah saya di mana, karena saya nggak tahu, saya merasa tuh saya nggak berbuat apa-apa gitu loh Bu yang bisa bikin dia kesel, karena posisinya terakhir tuh kita baik-baik aja, nggak marahan, saya nggak ada perasaan kesel, dia pun kayak masih biasa aja gitu. Oke, saya sangat memahami apa yang Mbak Namira rasakan. Mungkin rasanya memang sakit ya ditinggalin. Nah, tapi setelah kamu tadi mengatakan kalau kamu itu ditinggalkan, perasaan apa aja yang muncul yang kamu rasakan saat kamu ditinggal itu? Saya gimana ya Bu, saya bingung jelasinnya karena kayak semuanya tuh campur aduk. Balik lagi tadi saya kan udah hubungannya udah lama, terus kita udah mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya marah, pasti marah ya Bu, maksudnya namanya manusia kecewa. Saya sampai nangis pun rasanya tuh udah nggak bisa keluar air mata Bu. Saking sakitnya gitu. Iya betul. Terus kayak saya bingung gimana deskripsiin perasaan saya saat ini. Oke, jadi kalau yang bisa saya simpulkan, perasaan Mbak Namira ini setelah ditinggalkan oleh pasangannya itu seperti kekecewaan ya, terus rasa patah hati mungkin ada, pasti ya patah hati, terus juga rasa kayak tapi ada rasa marah atau benci. Nah itu Bu, saya tuh nggak ada rasa benci atau marah ke dia sedikit pun. Jadi saya justru kebanyakan tuh malah mengoreksi diri saya gitu loh Bu. Saya ini kurang apa ya, perasaan tuh terakhir kali saya sama dia baik-baik aja, nggak ada permasalahan apapun gitu loh. Terus tiba-tiba kenapa dia tiba-tiba ninggalin? Saya tuh mikirnya pasti saya ada yang salah dari saya gitu Bu. Saya nggak benci sama sekali, saya nggak marah sama sekali ke dia. Cuman kecewa aja gitu. Iya kecewa, kenapa harus kayak gini gitu loh. Oke, saya dapat memahami sekali apa yang Mbak Namira rasakan. Kalau boleh tahu, emang putusnya itu sudah berapa lama? Baru Bu, baru berapa bulan yang lalu, 2 bulan, 3 bulan lalu. Berarti lumayan baru, tapi juga seharusnya masih kita bisa sudah mulai mengontrol emosinya. Cuman karena tadi Mbak Namira merasakan perasaan kecewa yang begitu mendalam, terus sakit hati, nah jadi itu terpendam ke dalam diri Mbak Namira sendiri gitu ya. Apa Mbak Namira pernah mengungkapkan gitu perasaannya ke dia kalau Mbak Namira tuh kecewa, sedih, patah hati seperti itu? Saya sudah coba komunikasi dengan mantan saya ini gitu. Kayak kalau misalkan kita ada masalah tuh kan lebih baik diomongin ya Bu ya. Terus di situ pun saya nggak tahu letak saya di mana, dan dia pun nggak ada jawaban yang spesifik apa salah saya, kenapa kita bisa berpisah di tengah jalan seperti itu. Jadi karena tidak ada respon dari si pihak pasangan Mbak tersebut itu, jadi membuat kekecewaan itu semakin memupuk gitu ya di dalam benak atau di dalam hatinya Mbak Namira. Mungkin selain itu apalagi yang Mbak Namira rasakan selama berbulan-bulan nih, mungkin sudah, apakah masih saling kontakan di media sosial? Kalau media sosial masih Bu, kadang dia buat story di misalnya Instagram, di WhatsApp itu kita masih save-savean, masih follow-followan. Cuma tuh nggak pernah ada yang chat-chatan intens tuh nggak pernah. Tapi ya saya cuma lihat dia di story aja gitu loh Bu.
Berarti hanya jadi kayak cuman saling save kontak aja gitu ya, tidak ada pembicaraan lebih gitu ya. Nah saat Mbak Namira itu mungkin melihat dia di Instastory atau di sosial media, apa yang Mbak Namira rasakan saat itu? Kecewa sih Bu, kayak saya sedih ya, balik lagi hubungan kita udah lama ya Bu, terus saya merasa tuh kenapa harus saya yang ngerasain ini kayak gitu. Oke, jadi permasalahan Mbak Namira di sini itu benar-benar perasaan kekecewaan, kesedihan karena akibat ditinggal sama kasih, dan itu tidak bisa diekspresikan gitu ya kepada orang tersebut. Dan ketika sudah diekspresikan, orang tersebut tidak memberikan respon terhadap jawaban untuk pertanyaan Namira atau kekesalan Namira tersebut. Oke, di sini saya itu mempunyai teknik yang akan saya berikan kepada Mbak Namira mungkin untuk bisa meminimalisir kekecewaan yang Mbak Namira pendam. Nah, nama tekniknya itu EFT, yaitu Emotional Freedom Technique, yang dimana ada 3 tahap. Tahapan yang pertama itu ada setup, tune up, dan tapping. Dimana kalau setup itu adalah Mbak Namira bisa nanti mungkin di sebelah dada itu akan ada perasaan sakit atau ngilu ketika ditekan. Coba, ada tidak? Nah, nanti di situ Mbak Namira bisa sambil mengucapkan kalimat-kalimat positif atau afirmasi kepada diri Mbak Namira itu. Nah, tujuannya untuk menghilangkan atau menghempaskan semua kekecewaan, kesedihan, kemarahan yang ada pada dalam diri Mbak Namira. Nah, setelah itu yang kedua ada tune up. Nah, tune up itu Mbak Namira bisa mengekspresikan, mengungkapkan kekesalan, kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan Mbak Namira gitu. Nah, tujuannya itu untuk sama menghilangkan dan menghempaskan semua permasalahan-permasalahan yang terpendam di dalam diri gitu. Nah, yang ketiga itu ada tahap tapping, di mana tahap tapping ini tuh dengan cara menekan titik-titik meridian pada tubuh. Nah, tujuannya itu untuk mengelola stres atau kekecewaan yang ada pada dalam diri Mbak Namira. Apa Mbak Namira mengerti? Oke, mungkin kita coba saja dulu ya. Mau saya yang melakukannya atau Mbak Namira melakukan sendiri? Saya sendiri. Oke, berarti Mbak Namira sendiri ya. Jadi yang pertama itu tadi pas di tahap tapping itu nanti ada beberapa titik-titik meridian yang harus kita pukul-pukul gitu dengan 2 jari, seperti di kepala, lalu di samping pelipis mata, di bawah mata, dan di bawah hidung, dan terakhir itu di tangan, bagian tangan ya. Oke. Nah, yang pertama itu tadi setup ya. Jadi setup itu tadi mungkin Mbak Namira bisa sambil memejamkan matanya, semakin rileks, semakin nyaman, abaikan suara-suara yang ada di sekitar Mbak Namira, hanya mendengarkan suara saya dan semakin rileks. Oke. Jadi di sini Mbak Namira tadi boleh menekan dada yang paling ngilu, yang ketika dipencet itu terasa sakit, sambil mengucapkan kalimat afirmasi seperti saya merasa sedih. Boleh diucapkan Anda, saya merasa sedih. Saya merasa sedih, kecewa, patah hati, karena ditinggalkan oleh pasangan saya. Tapi saya ikhlas, saya rela, dan saya akan memperbaiki diri saya lagi. Oke, itu diulangi sampai 3 kali ya Mbak Namira. Jadi sekali lagi, 2 kali lagi, yaitu saya ikhlas, saya rela, ditinggalkan oleh pasangan saya, dan saya akan memperbaiki diri saya lagi. Oke, dan selanjutnya itu tadi ada tahap tetap menutup mata ya Mbak Namira. Selanjutnya itu ada tahap tune in, yang dimana yang dimana itu tahapannya tadi Mbak Namira bisa mengekspresikan, mengungkapkan perasaan Mbak Namira kepada pasangannya Mbak Namira gitu. Mungkin boleh dipisahkan. Saya kesal, saya sedih, saya kecewa. Kenapa harus saya yang merasakan hal ini? Saya kecewa sama kamu. Semoga apapun yang akan saya alami ke depannya, apapun yang akan saya dapatkan lebih baik daripada sebelumnya. Oke,
Ada lagi yang mau dikatakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, itu tadi ada tahap tapping yang Mbak Namira, di mana tapping ini itu mengetuk titik-titik meridian tubuh. Oke, bisa dimulai dari bagian kepala ya Mbak Namira. Kita ketukkan sebanyak 3 kali sambil mengucapkan kalimat positif. Ikutin saya Mbak Namira. Saya kecewa, Saya kecewa, saya patah hati, saya patah hati, saya marah, saya marah, tapi saya ikhlas ya Allah, tapi saya ikhlas ya Allah. saya pasrah, Saya pasrah, dan saya akan memperbaiki diri saya lebih baik lagi. dan saya akan memperbaiki diri saya jadi lebih baik lagi. Oke, sekarang di bagian pelipis samping mata ya Mbak Namira. Saya kecewa, Saya kecewa, saya patah hati saya patah hati karena diputuskan oleh pasangan saya, karena diputuskan oleh pasangan saya. tapi saya ikhlas, Tetapi saya ikhlas, saya rela, saya rela, dan saya akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi. dan saya akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik Oke, lagi. sekarang di bawah hidung ya Mbak Namira. Saya kecewa, Saya kecewa, saya patah hati, saya patah hati, tapi saya ikhlas, tetapi saya ikhlas, saya rela, dan saya akan memperbaiki diri saya lagi. dan saya akan memperbaiki diri saya lagi. Oke, sekarang di bagian tangan ya Mbak Namira. Oke, saya patah hati, Saya patah hati, saya kecewa saya kecewa karena ditinggalkan karena oleh ditinggalkan pasangan saya, oleh pasangan saya, tapi saya ikhlas, tetapi saya ikhlas, saya rela, saya rela, dan saya akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi. dan saya akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi. Oke, boleh Mbak Namira dibuka matanya. Nah, kalau boleh saya bertanya, kalau skala itu dari 1 sampai 10, apa yang Mbak Namira rasakan setelah kita melakukan teknik tersebut? Apakah sudah terminimalisir perasaan kecewaannya? Apakah sudah agak terhempaskan? Kalau untuk dalam skala sebelumnya mungkin 7 dari 10, terus sekarang sudah berkurang jadi 3 dari 10. Oke, berarti sudah agak berkurang dan sudah agak terhempaskan ya Mbak Namira. Mungkin apakah ada yang masih mau diceritakan atau diungkapkan lagi permasalahannya? Untuk saat ini cukup. Sudah cukup ya, berarti alhamdulillah perasaannya sudah agak sedikit lega gitu ya. Oke, sudah lega, perasaan kecewanya sudah mulai terminimalisir. Berarti apakah kita sudah mengakhiri saja sesi counseling kita pada hari ini? Boleh. Oke, jadi terima kasih Mbak Namira sudah mau mencoba untuk mengungkapkan perasaannya, mau mencoba untuk mengekspresikan perasaan kekecewaan, karena itu kan memang perasaan emosi yang terpendam gitu ya, dan kalau dipendam secara terus-menerus itu mungkin akan menyebabkan stres atau depresi, dan Mbak Namira ini sudah bagus karena sudah mau mengungkapkannya, sudah mau mengekspresikannya. Saya sangat berterima kasih banyak untuk Mbak Namira. Jadi mungkin kita akhiri saja ya sesi konseling ini. Semoga Mbak Namira bisa menjadi lebih baik lagi juga. Tapi ingat ya Mbak Namira, mungkin kalau Mbak Namira tadi merasa bersalah atau perasaan kayak menyalahkan diri sendiri itu tidak baik Mbak Namira. Jadi mungkin Mbak Namira bisa memperbaiki diri, tapi tidak usah untuk menyalahkan diri kita sendiri gitu ya, oke? Semoga Mbak Namira mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik dan menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Mbak Terima kasih, Namira. Bu.